Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, Bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu.
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan mungkin juga selamat malam buat teman-teman semua, buat setiap saudara yang menyaksikan video ini dimanapun saudara berada. Saya berharap dan saya berdoa semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, walaupun kita berada dalam kondisi yang tidak menentu, di tengah-tengah pandemi yang entah kapan selesainya pun saya pribadi nggak tahu. Tapi saya berdoa supaya saudara tidak kehilangan iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Karena di masa-masa seperti ini yang terpenting adalah iman dan pengharapan. Kita tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kapan vaksin bisa ditemukan dan bahkan diaplikasikan di seluruh masyarakat Indonesia. Tapi yang pasti adalah kita percaya bahwa Tuhan ada buat kita dan Dia akan selalu menyertai kita sampai kita bisa menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya ingin sharing satu hal, topik yang umum, topik yang mungkin saudara sering dengar, tapi percayalah kalau kita sama-sama belajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, saya ingin bahas tentang perumpamaan talenta. Tentu saja setiap dari kita sudah sering kali mendengar tentang perumpamaan ini di dalam Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Perumpamaan tentang 5 talenta. Saya tidak akan bacakan perikopnya, tapi saya berharap, bahkan kalau boleh saya memohon saudara, sambil saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sambil saudara mendengarkan renungan ini, saudara bisa membacanya dengan detail dan teliti. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Karena saya percaya saudara akan memahami satu hal penting yang tidak akan saudara lupakan. Oke. Di dalam kisah itu ada seorang tuan yang mempercayakan talentanya kepada 3 orang hamba. Hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta, hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta, dan hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Jadi kalau di total 5 plus 2 plus 1, ada total 8 talenta yang diberikan atau yang dibagikan tuan ini kepada hambanya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit memberikan informasi kepada saudara bahwa, tahukah saudara bahwa talenta itu sangat berharga atau sangat besar nilainya. Kalau saya umpamakan, talenta itu seperti upah 15 tahun bekerja, atau zaman dulu sekitar 6.000 dinar. Kalau orang dulu upahnya adalah 1 dinar 1 hari. Kalau dia bekerja 1 hari upahnya 1 dinar. Jadi kurang lebih sekitar 15 tahun bekerja. Nah, saya ingin mengumpamakan sedikit, kalau seandainya kita ambil upah minimum atau UMR saat ini adalah sekitar 4 juta lebih. Kita ambil angka 5 juta untuk mempermudahkan perhitungan. 5 juta per bulan, kalau kita kalikan 12 bulan dalam 1 tahun, nilainya menjadi 60 juta, betul ya? 60 juta kalau saya kalikan 15 tahun, maka nilainya menjadi 900 juta. Jadi 1 talenta itu kurang lebih dengan nilai upah 5 juta gaji per bulan saat ini, nilainya adalah sekitar 900 juta. Nah, Tuhan ini punya 8 talenta yang ingin dibagikan kepada hamba-hambanya.
Kalau 900 juta dikalikan 8 talenta, artinya Tuan ini punya uang sekitar, ini kurang lebih saja ya untuk mempermudahkan saudara dalam melihat kisah ini. Ada sekitar 7,2 miliar uang yang dimiliki oleh Tuan ini yang ingin diberikan kepada hambanya. Wow, bukan uang yang sangat sedikit, uang jumlahnya cukup besar. Saudara bayangkan, saya yakin dan percaya bahwa sebenarnya Tuhan ini tidak hanya punya 3 hamba. Bayangkan orang dengan uang seperti itu, menurut saya tidak mungkin hanya punya 3 orang hamba. Tapi 3 orang hamba ini dipercayakan dalam kisah ini tentunya, bahwa mereka harus mengusahakan talenta yang Tuhannya berikan dengan harapan supaya talenta ini berbuah, berlipat ganda. Tidak hanya sama jumlahnya seperti dia saat dia menerimanya. Oke. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bahas dalam kisah ini. Mari kita belajar bersama-sama. Saya yakin ini satu kebenaran yang akan mengubahkan pola pikir saudara. Yang pertama adalah, dalam kisah ini tidak seorang pun yang dapat memutuskan sendiri apa talentanya. Tuanlah yang memberikan talenta itu secara sadar atas keinginannya pribadi kepada hamba-hambanya. Firman Tuhan katakan sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya. Nah, dalam kisah ini hambanya nggak bisa milih. Katakanlah ada hamba A, B, dan C, 3 hamba. Si A nggak bisa milih, dia nggak bisa propose kepada Tuhannya. Tuhan, aku mau 2 talenta dong. Atau, oh enggak, aku rasa aku mampu, aku enggak mau 2 talenta. Aku mau 3 talenta atau 4 talenta dong. Atau hamba B, oh enggak dong Tuhan, kalau dia 2 talenta, saya mau 5 talenta. Karena saya merasa saya paling mampu. Atau hamba C, dan mereka berebutan, berdebat, mereka inginkan talenta seperti apa yang mereka mau. Atau mereka berdebat, oh aku mau talentanya dalam hal ini dong. Aku mau talentanya jago dalam hal ini, misalnya kalau kita aplikasikan di dalam kondisi saat ini. Tidak bisa seperti itu. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan dalam kisah ini adalah Tuannya yang memberikan talenta ini kepada hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan melihat secara keseluruhan kemampuan atau potensi atau kesanggupan dari hamba-hambanya. So, apa poinnya? Kita tidak perlu memohon kepada Tuhan untuk talenta yang kita miliki. Untuk berharap supaya Tuhan memberikan kita suatu talenta yang memang kita inginkan. No, tidak. Tuhanlah yang akan memberikan kita talenta itu. Tuhanlah yang akan menganugerahkan dan mengkaruniakan talenta itu dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu pusing, nggak perlu seperti orang yang gimana ya Tuhan, aku mau ini. Enggak. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada hamba-hambanya talenta. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada orang atau tidak ada hamba dalam kisah ini yang tidak mendapatkan talenta. Hamba pertama mendapatkan 5 talenta, hamba kedua mendapatkan 2 talenta, hamba ketiga mendapatkan 1 talenta. Walaupun jumlah talenta masing-masing hamba ini berbeda, tapi poinnya adalah setiap hamba, setiap orang pasti mendapatkan talenta. Minimal 1 talenta. Seringkali kita mendengar bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mendapatkan talenta, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak menganugerahkan saya satu kemampuan yang bisa saya kembangkan. Sepertinya saya tidak bisa berkontribusi dalam gereja saya, dalam lingkungan saya, dalam tempat tinggal saya, karena saya nggak bisa apa-apa. No, saya berharap setelah saudara mendengarkan kebenaran ini, saudara menjadi terbuka mata hati saudara. Dan saudara yakin bahwa sebenarnya Tuhan sudah mengaruniakan kepada hamba-hambanya, saya dan saudara tentunya. Kalau kita berbicara konteks saat ini, tidak ada satupun hamba yang tidak diberikan talenta. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, tapi minimal ada 1 talenta yang pasti Tuhan titipkan, Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada saya dan saudara. Dan tentunya talenta itu harus saudara gunakan.
saudara harus lipat gandakan bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Saya berharap saudara tidak perlu lagi minder. Kita semua gak perlu lagi merasa berkecil hati, merasa rendah diri karena kita gak punya talenta. Orang lain punya, wah dia kayaknya bisa A, B, C, D, E, sampai berbagai macam talenta dia punya. Tapi kayaknya saya tuh gak bisa apa-apa ya, no. Mulai saat ini saya berharap saudara setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara jadi tahu bahwa sebenarnya engkau punya talenta. Tuhan tidak memberikan 0 talenta kepada satu orang hamba pun. Semuanya mendapatkan talenta. Itu kebenaran yang kedua. Dan saya berharap saudara menjadi mengerti akan hal ini. Hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga mengenai perumpamaan talenta ini. Bukan tentang jumlah talenta, tapi bagaimana hamba tersebut memberikan respon terhadap talenta yang Tuhan berikan. Saya ulang ya. Bukan soal atau bukan tentang jumlah talentanya, tapi tentang bagaimana respon hamba tersebut setelah mereka mendapatkan talentanya. Ini berbicara bagaimana Yesus ingin memaparkan kepada kehidupan nyata. Bukan soal Anda punya berapa talenta, no. Saudara perhatikan baik-baik. Hamba 5, 2, dan 1 talenta diberikan kepercayaan yang sama pada awalnya. Tapi yang membedakan antara 5, 2, dan 1 adalah responsnya. Hamba dengan 5 dan 2 talenta merespon dengan baik. Dia tahu bahwa itu adalah talenta yang sudah dititipkan kepadanya. Dia tahu itu adalah potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya dan harus dia kembangkan. Responnya sangat positif. Dia tidak mau menyia-nyiakan setiap pemberian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tapi hamba dengan 1 talenta, responnya berbeda. Dia menyangka bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang jahat, sehingga dia tidak mengerjakan talentanya, dia hanya menguburnya. Let's see bagaimana respon Tuhan terhadap hamba 5 yang menghasilkan 10 talenta dan hamba 2 talenta yang menghasilkan 4 talenta dengan hamba 1 talenta yang hanya mengubur talentanya. Hamba 5 dan hamba 2 talenta disambut Tuhannya dengan sukacita. Tuhan yang bilang, "Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan mempercayakan engkau dalam perkara yang besar. Masuklah dalam perjamuanku." Nah, saudara bisa bandingkan. Walaupun hamba A mendapat 5 talenta, hamba B mendapat 2 talenta, jumlahnya berbeda jauh. Ada selisih 3 talenta. 5 talenta dan 2 talenta. Ada selisih 3 talenta. Tapi lihat, respon Tuhan terhadap hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta adalah sama. Tuhan tidak membedakan atau dia tidak bilang, karena lu 5 talenta dan sudah menghasilkan 10 talenta, aku lebih mengasihimu. Oh, kamu cuma 2 dan jadi 4, aku tidak atau aku kurang mengasihimu. No. Respon Tuhan adalah sama antara 5 hamba yang mendapat 5 talenta dan hamba yang mendapat 2 talenta. Poinnya di sini apa? Bukan soal jumlah talentanya. Bukan soal jumlah talentanya. Tapi bagaimana respon saya dan saudara dalam menanggapi talenta yang sudah Tuhan berikan. Kalau saudara mau mengerjakannya, saudara mau mengusahakannya, melipat gandakan talenta itu buat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menyambut saudara sama seperti orang lain yang mendapatkan mungkin 10 talenta. Tuhan membedakan hal ini bukan soal jumlah talentanya, tapi soal responnya. Tentu saja dia sangat marah terhadap orang yang mendapatkan 1 talenta dan menguburnya. Tuhan bilang, "Hai hambaku yang jahat dan malas." Dia akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap, firman Tuhan katakan. Bedanya bukan di jumlahnya. Bedanya adalah di responsnya. Nah, saya berharap saudara setelah mendengar kebenaran firman ini, saya dan saudara gak perlu iri. Kita gak perlu iri lagi melihat orang dengan 5 talenta. Kita gak perlu iri lagi melihat mungkin sosok seseorang yang ada di sekitar kita yang mungkin dia punya 10 talenta. Dia keren banget, talentanya 10 atau 15 atau 20 atau so whatever jumlahnya. Saya cuma 1 atau saya cuma 2. No, bukan itu poinnya. Selama saudara bisa merespon talenta yang Tuhan berikan, saudara punya 1 sekalipun, saudara akan sama. Saudara akan tetap bisa masuk ke dalam perjamuan Tuhan kalau engkau bisa mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan.
Nah, melalui kebenaran ini saya berharap saudara udah gak perlu iri hati lagi kepada orang lain. Gak usah pusing, biarkan saja orang dengan 10 talenta. Saudara akan tetap lebih dihargai Tuhan sekalipun saudara punya 1 talenta, namun saudara kembangkan, ketimbang orang yang punya 5 atau 10 talenta tapi tidak dilaksanakan, tidak dilipat gandakan, tidak dikerjakan. Karena sekali lagi, permasalahannya bukan di jumlah, permasalahannya adalah di bagaimana saudara merespon talenta yang Tuhan berikan. Saya berharap saudara mengerti kebenaran ini. Nah, walaupun hamba kedua memiliki talenta yang jauh lebih kecil dari hamba yang pertama, itu tidak mengurangi respon hamba kedua untuk menggunakan talentanya. Hamba kedua gak iri. Dia gak bilang gini, gua gak mau kerjain lihat aja tuh temen gua. Si hamba A dia dapat 5 talenta. Kenapa gua gak dapat 5 talenta juga? Tuhan pilih kasih. Gua kubur aja deh. No, hamba dengan 2 talenta tidak bicara seperti itu. Dia tidak melihat hamba dengan 5 talenta. Yang dia tahu adalah Tuhan sudah mempercayakan saya 2 talenta. Oleh karena itu, saya berkewajiban, saya berkeharusan untuk mengembangkan talenta ini menjadi 4 dan seterusnya dan seterusnya. Itu soal respon. Saya berharap saudara mengerti kebenaran ini. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara benar-benar menghargai setiap talenta, setiap potensi, setiap kemampuan yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup saudara. Oke? Karena Tuhan tidak pernah menganggap hamba dengan 5 talenta lebih dikasihi daripada hamba dengan 2 atau 1 talenta. Selama mereka semua memperkerjakan, melipat gandakan, mengerjakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Jadi gak ada soal Tuhan bilang, gue akan lebih mengasihi hamba dengan 5 talenta. Saya lebih kasih hamba yang 5 talenta. Saya lebih mengasihi hamba dengan 2 talenta. Saya lebih mengasihi orang dengan 10 talenta. No, firman Tuhan gak katakan gitu. Tuhan mengasihi setiap hambanya. Yang terpenting bukan jumlahnya, selama saya dan saudara bisa meresponi, memiliki tanggung jawab bagaimana melipat gandakan dan mengerjakan sesuatu yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Saya review sedikit tentang 3 poin yang ingin saya katakan. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang dapat memutuskan sendiri apa talentanya. Tuhanlah yang memutuskan. Saudara gak perlu meminta-minta kepada Tuhan menurut saya, karena Tuhan sudah tentukan. Dia sudah rancang saudara dari sebelum saudara lahir. Dia sudah menentukan saudara tujuan hidupmu sebelum saudara ada. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang mau Tuhan berikan kepada hidupmu. Jadi percayalah, apapun yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, itu adalah satu rancangan yang indah. Kita gak perlu minta-minta lagi tentang talent yang Tuhan mau berikan, karena Tuhan punya hak mutlak. Dia mau berikan talenta apa dalam hidupmu dan berapa banyak talenta dalam hidupmu. Itu yang pertama. Kita tidak punya kedaulatan apa-apa. Tuhanlah yang punya kedaulatan untuk memutuskan talenta apa yang kita terima dan berapa jumlah talenta yang akan kita terima. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak ada orang atau tidak ada hamba yang tanpa talenta dalam kisah ini. Saudara tidak perlu lagi merasa bahwa saudara tidak punya kemampuan. Saudara tidak perlu lagi merasa bahwa saudara tidak punya talenta, tidak punya kesanggupan atau apapun istilahnya. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini yang Tuhan sampaikan, kita harus yakin bahwa setiap kita punya talenta. Minimal 1. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 25, tidak ada satupun hamba yang tidak diberikan talenta. Semuanya mendapatkan talenta itu. Oke? Poin yang ketiga, bukan tentang jumlah talentanya, tapi bagaimana responsnya. Saya ulang, karena ini menurut saya bagian yang terpenting. Bukan tentang bagaimana jumlah talentanya, berapa jumlah talentanya, tapi bagaimana responsnya. Gak peduli saudara mendapat 5, 2, atau 1. Selagi atau selama saudara bisa mengerjakan talenta itu dengan baik, melipat gandakannya, mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara tetap mendapatkan penghargaan yang sama daripada Tuhan. Tuhan tidak lebih mengasihi orang dengan 5 talenta. Tuhan tidak lebih mengasihi orang dengan 10 talenta. Tuhan mengasihi semua hamba-hamba yang mengerjakan talentanya.
Jadi gak usah minder, tidak usah iri hati lagi jika saudara melihat orang dengan talenta yang banyak. Dia bisa melakukan apapun, kemampuannya banyak. Sepertinya Tuhan mengaruniakan semua kemampuan yang ada di dunia dalam hidupnya. Tidak perlu iri. Biarkanlah mereka mendapatkan bagiannya karena Tuhan sudah percayakan. Tapi yang penting adalah kalau saudara sudah diberikan minimal satu saja, lakukan. Saudara tetap akan mendapatkan predikat hambaku yang baik dan setia kalau saudara mengerjakannya. Oke, saya berharap lewat kebenaran firman ini kita sama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Saya dan saudara kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah menitipkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, dan Dia mau supaya kita bertanggung jawab dan mengembangkannya. Tentu saja satu tujuannya, cuma satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.